Shalom, jumpa kembali dengan saya Yonatan Riki Halim dari Kota Bandung menyampaikan kabar gembira, berita sukacita buat Bapak, Ibu sekalian dimanapun berada. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tentang hidup dalam kebenaran Allah. Sebagai orang percaya, hidup kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan kita sudah dibenarkan, dikuduskan. Untuk itu adalah wajib hukumnya bagi seorang percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran menurut pandangan manusia atau pandangan diri sendiri. Amsal 11 ayat 19 mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, hari-hari belakangan ini, hidup ini terasa sempit. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang dunia, tetapi orang-orang percaya, orang Kristen, bahkan orang Kristen normal sekalipun. Ada yang mulai goyah. Saudara dan sahabatku semua, di hari-hari terakhir ini, rasanya sudah tidak aneh lagi berita tentang kehilangan. Ada yang kehilangan usaha, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan anggota keluarga, sahabat, dan lain-lain. Ada begitu banyak kehilangan. Dan Alkitab mengatakan dunia sedang menuju ke kehilangan. Tidak ada yang bisa kita pertahankan di dunia ini. Artinya tidak kekal. Kapan saja bisa hilang. Mau di saat pandemi seperti saat ini, atau ya kapan saja bisa hilang. Tetapi apakah tekanan-tekanan hidup seperti saat ini, apa yang terjadi saat ini, membuat kita orang percaya harus kehilangan kebenaran firman Tuhan? Tentunya tidak, saudara. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah, kerajaan surga bukan berbicara tentang makan dan minum. Artinya tidak berbicara tentang keduniawian, tetapi berbicara tentang nilai-nilai rohani atau berpusatkan kepada nilai-nilai rohani. Bersandar penuh kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Allah. Roma 14 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Diawali dengan kebenaran. Sebuah kerajaan atau pemerintahan tentu mempunyai sebuah aturan. Tadi dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17,
kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, artinya keperluan jasmani, tetapi lebih ke dalam, yaitu kepada kebutuhan rohani. Jadi saat ini secara nyata kita ada di Indonesia, tetapi secara nyata juga orang percaya ada di dalam kerajaan Allah, di mana di dalam sebuah kerajaan ada aturan, ada kewajiban, ada hak. Begitu juga kita di dalam kerajaan surga. Ada sesuatu, ada suatu aturan di dalamnya yang harus kita patuhi. Saudara, kerajaan Allah itu berada di dalam lingkungan kehidupan roh. Artinya, kita ada di dalam lingkungan Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan berbicara sekedar melaksanakan ibadah, berbuat baik, tetapi lebih daripada itu, yaitu berbuat benar. Karena cara hidup masyarakat kerajaan Allah atau orang Kristen itu ada di dalam lingkungan Roh Kudus. Artinya gini, ada buah roh yang nyata di dalam kehidupan orang percaya normal. Orang Kristen yang sebenarnya, orang Kristen yang sejati. Ada buahnya dapat dinikmati orang. Galatia 5 ayat 22-23 menyatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudara, kita tidak boleh kehilangan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, terlepas di surga. Kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kalau kita mengikatkan diri kepada kerajaan Allah, kepada Yesus, itu terikat di surga. Saudara, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang percaya sudah menemukan jalan itu. Orang yang percaya, yang terima Yesus dan mengakui Dia, setelah menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupannya, dia sudah menemukan jalan itu. Sudah ada di dalam jalan itu. Dan Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Kita sudah menemukan kebenaran itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah ketika kita mengikatkan diri kepada Yesus, ketika kita mengikatkan diri kepada firman-Nya, maka kita akan menjadi hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup. Saudara, di dunia, manusia fisik kita, manusia jasmani kita, akan musnah, kembali jadi tanah. Tetapi manusia roh kita, jiwa roh kita, kekal adanya. Cuman ada dua pilihan. Hidup kekal di dalam penghukuman, atau hidup kekal bersama Tuhan. Tinggal pilih. Kalau kita mau hidup kekal bersama Tuhan, di bumi baru, langit baru, mari pertahankan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Jalani kebenaran firman Tuhan.
Untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harus kita mulai dengan pertobatan. Mari, mungkin di antara kita saat ini, orang-orang percaya, saya sangat terbeban kepada orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus, tapi hari ini sedang tersesat, sedang kehilangan arah. Saudaraku, yuk balik, bertobat. Untuk dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita harus berani mengambil keputusan untuk bertobat daripada segala kejahatan kita, daripada segala hawa nafsu keduniawian kita. Bertobat, berbalik. Jangan takut, dia selalu terbuka buat kita. Aku datang bukan untuk orang benar. Tuhan Yesus datang untuk semua umat manusia yang mau hidup benar. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk ingatan-Mu hari ini, bahwa kami harus tetap hidup sebagai orang benar. Harus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya, ketika kami ada di dalam kebenaran, kami akan mendapatkan hidup itu. Hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya. Bahkan kami akan memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun dan bimbing kami, arahkan kami Tuhan, untuk terus ada di dalam jalan yang lurus itu. Jalan itu, jalan yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Berjalan di dalam kebenaran firman, agar kami memperoleh hidup kekal itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi penolong kami, Engkau sudah menjadi penebus kami, bahwa kami sudah dibenarkan, sudah disucikan. Untuk itu, tolong kami untuk terus ada di dalam kebenaran firman. Untuk terus ada di dalam track-nya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari Bandung, saya Yonatan Riki Halim menyampaikan Shalom.